Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurasmi alias Badri, NIM 201530682 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk menjelaskan secara singkat tentang pajak yang terbagi menjadi 3 sub pembahasan. 1. Pandangan masyarakat tentang pajak. 2. Latar belakang sikap beberapa pihak dalam masyarakat yang menolak membayar pajak. 3. Alasan banyak pihak yang sadar dan patuh membayar pajak. Baik, sebelum saya membahas ketiga sub pembahasan tersebut, ada kalanya kita mengetahui apa itu pajak. Pajak adalah pungutan wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan atau perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pemungutan, pelayanan, dan pengawasan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Baik, itulah tadi penjelasan singkat tentang apa itu pajak. Selanjutnya kita beralih ke sub pembahasan yang pertama, yaitu pandangan masyarakat tentang pajak. Pajak, satu kata berjuta persepsi yang sering menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Di samping karena memang setiap warga negara memiliki kewajiban rutin untuk membayarnya, berbagai isu atau kasus suap pajak yang terjadi belakangan ini seringkali menyeret nama pegawai pajak. Kasus korupsi dan suap yang terjadi di lingkungan pajak secara tidak langsung berdampak pada pegawai pajak lainnya maupun kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan di Indonesia. Hal ini pun bisa berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan pajak. Dari sekian wajib pajak yang terdaftar untuk membayar pajak, hanya sebagian saja yang melaksanakan kewajiban pajaknya untuk membayar pajak. Mereka yang berkewajiban untuk membayar pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya dengan alasan takut korupsi oleh para oknum. Tidak bisa dipungkiri memang korupsi di negara ini semakin merajalela. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah lama menciut. Kendati demikian, pola pikir dan sudut pandangan sebagian masyarakat yang negatif mengenai perpajakan tentunya perlu diubah. Pasalnya, meski tidak memberi manfaat secara langsung, pajak memberi manfaat besar bagi seluruh masyarakat nantinya. Hal itu diberikan dalam bentuk pembangunan sarana umum seperti jalan tol, jembatan, sekolah, dana bos, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi, yang semua itu dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dan menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Sebelum mengkritik pembangunan yang dilakukan pemerintah, masyarakat perlu introspeksi diri, apakah sudah menjadi wajib pajak yang baik atau belum. Oleh sebab itu, betapa perlunya memberikan sosialisasi pemahaman mengenai pembayaran pajak terhadap masyarakat, bahwa membayar pajak itu sangat penting, apalagi saat ini Ditjen Pajak telah mempermudah sistem pembayaran pajak di Indonesia. Pembayaran pajak dengan sistem online. Dengan instrumen itu, masyarakat bisa lebih efisien terhadap waktu dengan tidak perlu lagi datang dan mengantri ke kantor pajak. Dengan semakin mudahnya sistem pembayaran pajak, tidak ada alasan bagi untuk kita tidak membayar pajak dan melaporkan pajak kita.
Baik, itulah tadi pembahasan tentang sub pembahasan yang pertama. Baiklah, kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu latar belakang sikap beberapa pihak dalam masyarakat yang menolak untuk membayar pajak. Permasalahan perpajakan sampai saat ini masih saja sama. Banyak masyarakat yang menolak membayar pajak karena ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak. Banyak keluhan dari masyarakat yang merasa kurang puas atau pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan ketentuan dalam undang-undang, kata Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan Azhari Ritonga saat berbicara dalam seminar mengenai hak restitusi PPN di Diamond Ballroom Hotel Nikko, Jakarta pada Rabu tanggal 6 bulan 10 2010. Menurutnya, banyak permasalahan yang mendasar di masyarakat yang menjadi suatu alasan mengapa masyarakat menolak membayar pajak. Peraturan pelaksanaan yang dibuat sendiri oleh Dirjen Pajak cenderung memihak pada kemudahan Firkus dalam memenuhi tugasnya. Selain peraturan yang tidak berpihak pada masyarakat, dikatakan oleh Azhari bahwa sistem self-assessment yang merupakan sistem pemungutan pajak sejak era reformasi yang berprinsip bahwa wajib pajak menghitung sendiri besaran pajaknya dianggap masih jauh dari harapan. Seringkali tendensi sebagai pengulangan kembali oleh official assessment, terangnya. Kemudian permasalahan ketiga yang dikatakan Azhari adalah mengenai pelayanan kantor pajak yang dianggap mengecewakan dan terdapat ketidakpuasan dalam masyarakat. Seringnya ketidakpuasan masyarakat atas hal-hal yang mengecewakan di bidang penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Tambahnya, dia juga menambahkan beberapa hal mengenai keluhan masyarakat tersebut diwujudkan dengan penolakan atas pemenuhan atas kewajiban masyarakat atas pajak dengan menempuh berbagai upaya. Baik, itulah tadi pembahasan yang kedua. Selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga, yaitu alasan banyak pihak yang sadar dan patuh membayar pajak. Kesadaran membayar pajak merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela. Ini berarti kesadaran merupakan kemauan wajib pajak dan dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya. Beberapa kesadaran yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak menurut Irianto adalah: 1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak didasari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. 2. Kesadaran bahwa penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Menurut Jamiko, wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dari pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak didasari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban untuk setiap warga negara. Baik, itulah tadi ketiga pembahasan tentang pajak yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.